Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arham. Kami dari kelompok 1 akan melakukan sebuah kegiatan observasi di SMA 11 Negeri Kendari tentang mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Untuk kelanjutannya, selamat menonton. Sekolah menengah atas SMA Negeri 11 Kendari pada awalnya adalah SMA Idata. Dan tepatnya pada tahun 2017, resmi sekolah ini beralih status menjadi SMA Negeri 11 Kendari. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang berada di kota Kendari, didirikan pada tahun 1995. Di mana rencana awal pembangunan sekolah ini adalah sebagai sekolah percontohan di Sulawesi Tenggara, yaitu sekolah khusus. Sekolah ini diresmikan penggunanya pada tanggal 10 Oktober 1996 oleh Mendikbud Prof. Dr. Anus Wardiman Bojonegoro, di mana sekolah ini berlokasi di Ulele nomor 19 Utara Kendari, Kelurahan Mongkea, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditentukan oleh negara, oleh pemerintah. Hanya kalau kita sudah di sini perencananya kalau ruang gedung untuk PBM maka diisi oleh tempat belajar sesuai dengan keperuntungannya. Perencanaan sesuai dengan kalau untuk laboratorium ganti laboratorium, untuk kantor. Yang menurut kita apa yang di ruang kelas, bangku, kursi, meja, kemudian meja guru, meja siswa ada. Kalau kita hitung semua kecuali karena ada hordennya, ada papan namanya, ada gambar presiden, jam, kemudian lemari gantung, ada ruang bacanya. Kalau tidak dalam kelas, kalau di kelas. Ya, kalau di dalam komputer sudah berarti komputer. Kalau di ruang MIPA berarti itu adalah isinya tentang alat-alat MIPA. Kalau di ruang BP juga adalah tentang ada hubungannya BP. Nah itu. Pengadaan sarana prasarana. Dengarkan di pemerintah kita menyusun. Pengadaan itu karena sekarang itu komite tidak ada. Jadi semua sarana prasarana itu kita usung ke pemerintah, baik gedung maupun fasilitas yang naik, kursi, meja. Kalau kurang kita menyusun. Kalau kita dikasih ya, itu pengadaannya kan dari pemerintah. Ya kalau zaman dulu kita bisa dibantu dengan uang BP3, tapi BP3 sudah tidak. Itu pengadaan. Yang harus berita acaranya penghapusan. Kita disanksi kalau kita menghapus gambar, kemudian tidak ada berita acaranya. Yang barang penghapusnya sudah barangnya rusak, pernah terdaftar, kemudian sudah rusak, maka kalau kita ada penghapusan harus kita ada berita acaranya apa-apa.
inventarisasi. Seperti yang di kelas saya bilang tadi. Ada bukunya, inventarisasi ada buku, ada 9 buku itu, tapi yang pegang buku enggak ada. Ada 9 buku itu, ada data-data untuk ada penghapusan, ada buku pinjaman, ada buku inventaris, ada semua, ada 9 macam bukunya. Tapi ibu dia tidak ada. Kalau kita mau cari ibu dia itu di situ bukunya, ada 9 buku. Jadi di sini inventaris ada data perpustakaan, kantor, apa segala, barang yang harus yang dipinjam orang dan sebagainya, teman-teman hasil sekolah itu ada di situ semua. Jadi ada 9 macam bukunya. Itu sarana prasarana. Nanti kalau ada ibu dia bisa tidak lihat tadi. Ada ibu dia kan? Dia pergi pelatihan. Pelatihan. Itu kalau mau lihat buku inventarisasi sarana prasarana ada 9 macam. Jadi di situ kamu lihat, oh ini dari mana, apa. Bagaimana kondisi perpustakaan yang terdapat di sekolah ini dan apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa sebagai media kelengkapan? Kalau di sini perpustakaan tahun lalu mendapat juara 3 nasional. Sudah menggunakan perpustakaan digital. Akreditasi B. Di sana kamu lihat lengkap. Akreditasi B juara 5 nasional untuk 2 tahun lalu yang mewakili Sulawesi Tenggara. Jadi perpustakaan sudah digital itu, tinggal foto barcode-nya sudah bisa baca buku apa saja yang ada di barcode-nya. Laboratorium apa saja? Yang ini kita yang lama namanya laboratorium IPA masih gabung semua toh. Tapi sekarang kita dapat laboratorium biologi dengan kimia. Berarti kalau sudah operasi ini yang sudah 3 laboratorium dengan kimia. Jadi di sana akan fisika nanti. Ini sudah dua bangunan baru sementara perjalanan. Yang baru. Iya. Oke. Sumber dana pembangunan Dana gedung. untuk dananya kan bantuan pemerintah. Bukan dana bos, bukan. Bukan? Bukan. Kita usul, kita minta, kemudian kalau setuju ya, jadi dana dari pemerintah. Kecuali yang ada yang itu sumber ditanyakan sumber dana, kecuali dari yayasan itu. Kalau sekolah negeri itu adalah semua dana itu dana pemerintah. Ada pun yang lainnya itu hanya dana bos tapi tidak seberapa seperti untuk beli spidol apa segala. Tapi untuk fasilitas itu adalah gedung namanya, karena itu kan dana investasi. Ada dana perorangan, investasi. Investasi itu tidak siswa digratiskan. Ini yang gedung apa segala itu namanya dana investasi. Yang dibiayai di siswa itu ada personal, biaya personal, harga bukunya, transportnya itu tidak bisa dibiayai oleh negara. Nah, itu yang dibiayai SPP-nya sudah di situ. Operasional, yang namanya operasional itu adalah SPP-nya sudah tidak dibayar, operasional. Kalau personal adalah transportnya, harga bukunya. Kalau investasi itu gedungnya, meja namanya. Dan kalau mau ditanyakan ada 3 macam investasi. Itu 1, kemudian perorangan dan operasional. Seperti mereka tidak lagi beli spidol, tidak beli lagi apa. Itu namanya operasional. Dan operasi pelaksanaan pembelajaran itu namanya operasionalnya. Kalau investasi itu adalah gedung tempatnya, lokasi. Yang namanya dana investasi. Jadi kalau tanyakan dana itu harus jelas dana apa dulu. Karena ada 3 itu dana pendidikan. Yang tidak ditanggung negara itu adalah personal. Itu sudah terasa biaya sendiri siswa itu, makannya, transportasinya, harga pulpennya itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Yang ditanggung itu ada 2, operasional dengan investasi. Mantap ya. Masih ada? Ruang kelasnya berapa? Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelas. 2
ruang kelas atau rombel? Ruang kelas. Kalau ruang kelas itu berarti 17 kurang 3 berarti 15 ya? 16. Kalau rombelnya 17. Apa itu rombel? Kita di sini pakai 2 rombel di sini, bukan ruang kelas, tapi karena tidak ada ruangan, kita mau bantu masyarakat, kita tambah kelas, tapi tidak ada ruangan khusus untuk ruang belajar, tidak ada. Maka kita bagilah aula menjadi ruang kelas. Apa rombel? Kalau ruang kelas sebenarnya sudah cukup, sudah kelebihan 2 kelas, karena rombelnya 17. Rombelnya 17, kemudian 3 yang 1 pakai PSPK, yang 2 pakai ini. Berarti 15 itu yang punya ruangan, namanya ruang kelas 15. Makanya dipakai ini. Karena sekarang dibatasi jumlah siswa, tidak boleh lebih 36. Dulu sampai 50 bisa 1 kelas. Sekarang tidak ada hitung. Tidak dihitung di RPD kalau sudah 37 dari hasil dibagi 2 kelas. Makanya kita kekurangan ruang kelas kurang karena kita punya rombel sudah 17 tapi ruangannya hanya 15. 17 kurang 3 berapa? 14. 14 tuh? Ya. Jadi kita pakai ini, pakai 2 kelas aula, kita pakai 2 dengan pakai di sisa. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di sini, Pak? Bisa lihat ini sih. Itu dijelaskan. Terus menjelaskan tadi. Perpustakaan sudah jelaskan, laboratoriumnya sudah jelaskan. Bisa aja. Musolanya ada, sumur airnya ada, WC-nya itu kurang lebih 8 di sini 4 tambah 8 tambah 12 sekitar 20 lebih. WC 20 lebih. WC. Sekitar 22 atau 21 WC-nya. Kalau siswanya kurang lebih 500.